Selamat pagi kepada Pak Brahma dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6. Kami akan membahas materi mengenai etika marketing. Kelompok kami ada Aditya Wahyu, ada Aruna Pramadani, saya Karisa, Daniel Aryo, dan juga Gregorius Yubilio. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak dapat mengaktifkan video karena jaringan di tempat saya sangat tidak bagus saat ini. Ya. Etika marketing. Etika marketing terdiri dari dua kata kunci, yaitu etika dan juga marketing. Etika dapat dipahami sebagai sebuah batasan antara keadaan baik dan keadaan buruk sejauh pengetahuan yang dapat diketahui oleh manusia. Sedangkan marketing atau pemasaran ialah kegiatan yang menyalurkan suatu produk atau jasa hingga ke tangan konsumen dengan penanganan manajemen yang tersusun rapi. Next. Selanjutnya, apa sih itu etika marketing? Etika marketing atau etika pemasaran kemudian dapat dipahami sebagai suatu batasan yang membatasi antara kegiatan pemasaran yang baik dan juga kegiatan pemasaran yang buruk. Next. Selanjutnya ada IMA atau Indonesia Marketing Association, yaitu adalah sebuah organisasi yang berfokus pada kegiatan pengembangan pemasaran sebagai sebuah industri. Berbagai kegiatan telah dilakukan IMA, antara lain berbagi kegiatan dan rencana intelektual terkait dengan penetapan jenjang kerja, berbagi pengetahuan, dan peningkatan praktik pemasaran yang melibatkan konsep pemasaran seluruh Nusantara. IMA berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1996 dan sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia. Next. Selanjutnya ada AMA atau American Marketing Association, yaitu merupakan komunitas marketing yang berfokus pada kegiatan bisnis di Amerika. Dia menggunakan konten yang berasal dari jurnal ilmiah yang terakreditasi seperti jurnal pemasaran dan juga berita pemasaran. AMA menawarkan perspektif yang kuat dalam memahami kondisi terkini pasar. Selanjutnya yaitu menjadi kekuatan paling relevan dan suara yang membentuk pemasaran di seluruh dunia dan juga komunitas penting bagi pemasar. Next. Selanjutnya ada etika marketing AMA dibagi menjadi dua, yaitu norma dan value. Next. Yang pertama ada jangan melakukan hal yang membahayakan, yaitu hal ini berarti bahwa seorang marketing harus bisa menghindari tindakan-tindakan atau kelalaian yang dapat membahayakan. Kedua, ada menumbuhkan kepercayaan pada setiap sistem pemasaran yang berlaku, yaitu etika ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap konsumen. Ketiga adalah menerapkan nilai-nilai etika, yaitu menerapkan nilai etika yaitu kejujuran, tanggung jawab, keadilan, rasa hormat, transparansi, dan kewarganegaraan. Next. Ya, selanjutnya adalah etika value. Pada etika value ini ada 6 poin penting. Yang pertama adalah honesty atau kejujuran. Dalam hal ini, marketing harus terus terang dalam berdinamika dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab, yang berarti pada poin ini seorang marketer bersedia menerima konsekuensi dari keputusan dan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah fairness atau keadilan, yang berarti seorang marketer berkomitmen untuk menyeimbangkan secara adil antara kebutuhan pembeli dengan kepentingan penjual. Selanjutnya Adalah respect, yang memiliki arti marketer mengakui martabat dasar manusia dari seluruh stakeholder yang ada. Kemudian transparansi, yang memiliki arti marketer harus menciptakan semangat keterbukaan dalam operasional pemasaran, dan citizenship atau kewarganegaraan yang memiliki arti bahwa marketer memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, filantropi, dan tanggung jawab sosial yang melayani para pemangku kepentingan. Selanjutnya. Nah, IMA sendiri memiliki 7 kode etik penting bagi seorang marketer, di mana nomor 1 adalah believable marketer, yaitu marketer harus mampu menjunjung citra pribadi, perusahaan, dan profesi supaya menciptakan citra produk yang positif. Nah, di sini penting bagi marketer untuk menciptakan citra
personal yang positif agar mampu memberikan hasil yang terbaik bagi penjualan produk perusahaannya. Lalu yang kedua ada enthusiastic marketer. Nah, di sini sikap antusias penting dimiliki seorang marketer agar mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun konsumen. Di mana ketika seorang marketer memiliki sikap yang antusias dan semangat yang tinggi, maka itu akan lebih menarik perhatian bagi konsumen untuk dapat melihat produk yang dia tawarkan. Lalu yang ketiga ada guiding marketer. Nah, di sini guiding marketer yaitu marketer harus mampu memberikan bimbingan kepada marketer lain dalam pengembangan kompetensi mereka sesuai tuntutan dari bisnis. Di sini seorang marketer juga dituntut untuk mampu menjadi pemimpin bagi marketer-marketer yang lain, di mana ketika dia lebih memiliki pengalaman dan ilmu, maka dia juga harus mampu membagikan ilmu dan pengalaman tersebut kepada marketer lain, sehingga mampu memberikan hasil yang terbaik bagi produk perusahaan. Lalu yang keempat, responsible marketer. Di sini marketer harus mampu bertanggung jawab secara moral terhadap analisis, strategi, rekomendasi, dan implementasi, baik kepada manajemen perusahaan, pelanggan pesaing, rekanan masyarakat, dan lingkungan. Nah, di sini sebenarnya marketer harus mampu untuk berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang dia ambil. Dan hal penting adalah marketer harus mampu untuk memberikan dampak positif baik bagi lingkungan, internal perusahaan, maupun konsumen. Lalu yang kelima adalah empowering marketer. Nah, di sini marketer harus mampu memotivasi dan mengajak rekan-rekan pemasar yang lain dalam menerapkan keprofesian marketing secara bertanggung jawab. Nah, di sini maksudnya seorang marketer harus mampu untuk membangkitkan semangat teman-teman marketer yang lain, karena pada dasarnya marketer tidak hanya bekerja sendirian, namun juga dalam tim. Dimana ketika kerja tim dapat maksimal, akan berpengaruh juga terhadap hasil dari proses pemasaran mereka terhadap produk yang mereka tawarkan kepada konsumen, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal juga. Lalu yang keenam ada advancing marketer. Nah, di sini seorang marketer harus mampu mengikuti perkembangan di dunia bisnis serta dampak terhadap perusahaan, pelanggan, dan pesaing. Nah, karena budaya dan perkembangan zaman selalu berubah di dunia bisnis, di mana pasar itu akan selalu berubah, kebutuhan akan selalu berubah-ubah, maka marketer harus memiliki sifat responsif terhadap perubahan ini, sehingga dapat menyusun strategi dan mungkin membuat produk sesuai dengan kebutuhan pasar dan target market sekarang. Seperti itu. Lalu nomor 7 ada trusted marketer, di mana marketer harus mampu untuk menyampaikan pengetahuan, keahlian, dan informasi berdasarkan sumber yang layak dipertanggungjawabkan serta menyampaikan pendapat pribadi secara objektif. Nah, di sini poin pentingnya adalah kejujuran, di mana seorang marketer harus dituntut untuk memiliki nilai kejujuran supaya dapat membangun kepercayaan yang baik bagi internal perusahaan maupun bagi konsumennya. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah perbandingan IMA dan AMA. Secara keseluruhan, IMA Indonesia Marketing Association dan AMA American Marketing Association memiliki etika yang serupa. Hal yang membedakan antara keduanya adalah AMA lebih memaparkan secara jelas dan terperinci mengenai etika di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat pada pembagian etika norma dan etika value pada etika AMA. Contoh yang kami ambil adalah misalnya pada responsible marketer IMA dengan responsibility pada AMA. Di situ keduanya jelas menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap keputusan yang telah disepakati dan juga tanggung jawab pada pihak tertentu yang dirugikan. Kemudian juga ada responsible marketer dan transparansi di AMA. Di situ transparansi, yang dimaksud transparansi di sini adalah keterbukaan. Keterbukaan dalam hal ini berarti dia menjelaskan dan mengambil tindakan yang tepat mengenai risiko produk atau jasa yang signifikan, penggantian komponen, atau tentang hal lain yang mungkin dapat mempengaruhi pelanggan atau persepsi mereka dalam pembelian produk. Dalam hal ini mirip-mirip dengan pengertian yang terdapat pada responsible marketer di IMA. Selanjutnya, Daniel, silahkan jelaskan. Oke, lalu saja perbandingannya adalah trusted marketer dari IMA dan honesty dari AMA. Nah, di sini hal yang sama adalah
dalam task marketer dari IMA berbicara mengenai bagaimana seorang marketer dapat membangun kepercayaan yang tinggi bagi internal perusahaan maupun konsumennya. Sehingga untuk melakukan hal itu, seorang marketer tentu harus mampu menjunjung nilai kejujuran yang tinggi juga, agar mampu membangun trust yang tinggi untuk konsumennya, sehingga konsumennya pun akan mampu membangun kepercayaan yang baik, sehingga mampu tertarik untuk membeli produknya tersebut. Pun sama dengan honesty dari AMA, di mana kata kuncinya adalah kejujuran, di mana kejujuran sangat menentukan hasil yang maksimal dari sebuah proses dinamika di sebuah perusahaan. Nah, sekarang masuk ke studi kasus. Nah, kelompok ini First Travel atau PT First Anugerah Karya Wisata merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan atau travel. Perusahaan ini memiliki produk jasa, yaitu memberangkatkan konsumennya untuk pergi naik haji atau umroh. Biro umroh First Travel menjadi cukup berbeda dengan kebanyakan biro umroh yang ada di Indonesia. Perusahaan ini berani menawarkan harga yang terbilang murah dan jauh lebih miring dibandingkan biro-biro umroh yang lain. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 paket umroh murah yang ditawarkan oleh First Travel, yaitu promo seharga 14 juta, 26 juta, dan juga 54 juta per orang. Promo murah yang diberikan oleh biro umroh ini sukses mengumpulkan banyak sekali konsumen. Menurut data, terdapat 63.310 konsumen yang berhasil dikumpulkan oleh First Travel. Nah, upaya dalam menarik minat konsumen ini tidaklah cukup sampai di situ saja, tetapi First Travel juga menggunakan beberapa public figure yang pada saat itu sedang naik daun, seperti Syahrini dan juga Julia Perez. Mereka diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menggait konsumen-konsumen lain supaya bergabung di biro ini dan membeli paket umroh. Nah, karena banyaknya konsumen yang membeludak, lama-lama biro ini menjadi kesulitan dan beberapa konsumen pun menjadi terhambat dan tertunda proses untuk pergi ke Tanah Suci. Nah, dari kejanggalan ini setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata Biro First Travel menggunakan uang para pelanggan itu digunakan untuk keperluan pribadi mereka, sehingga semua yang digunakan semestinya untuk umroh malah dipakai untuk membangun rumah, membeli mobil oleh si pemilik First Travel ini. Selanjutnya, next. Nah, studi kasus First Travel ini menurut kode etik IMA terdapat 4 poin. Nah, yang pertamanya advancing. Nah, First Travel termasuk dalam advancing marketer yang berarti bahwa seorang marketer harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia bisnis. Nah, tadi dia juga berusaha menggunakan public figure terkenal untuk menarik minat konsumennya. Nah, yang kedua itu belief. First Travel hanyalah sebatas memberikan citra positif di awal tanpa diikuti dengan aksi untuk memberangkatkan pelanggannya untuk pergi umroh. Nah, sebenarnya dalam poin belief ini perusahaan seharusnya memberikan respon yang positif supaya ya, konsumen itu percaya akan perusahaan ini dan nantinya akan melakukan citra positif di luarnya. Nah, selanjutnya di responsible. First Travel tidak bertanggung jawab dan telah melanggar komitmen dengan konsumen yang sudah membeli paket umroh. Nah, karena uangnya dipakai untuk keperluan pribadi, maka uang untuk memberangkatkan pelanggan ini untuk pergi ke Mekah. Nah, yang kemudian trusted. First Travel menyampaikan informasi bahwa menyediakan jasa pemberangkatan umroh dengan harga yang lebih murah. Namun informasi mengenai hal tersebut tidak benar karena para konsumen atau pendaftar umroh tersebut tidak diberangkatkan umroh. Nah, kalau konsep trusted ini seharusnya si pelanggan ini sudah percaya penuh, namun perusahaan ini malah mengkhianati istilahnya. Gitu. Next. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih.